Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di pembelajaran IPA yang menyenangkan dan sangat menantang. Anak semuanya, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas kisi-kisi penilaian akhir semester Mapel IPA kelas 8 untuk bentuk soal yang isi. Ada 5 soal. Mari kita bahas satu persatu. Jangan lupa like, share, subscribe, dan komen ya untuk peningkatan video-video pembelajaran yang akan kita buat. Terima kasih sebelumnya. Mari kita mulai. Untuk soal nomor 1 atau 31, disajikan pernyataan tentang hukum Newton 2. Peserta didik dapat menghitung besarnya gaya dengan benar. Berbicara hukum Newton 2, maka anak semuanya harus tahu bahwa rumusnya adalah F sama dengan M kali A. Ya. Contoh soal yang pertama, sebuah mobil memiliki massa 2000 kg dalam keadaan diam. Berapakah gaya mobil tersebut jika melaju selama 20 detik dengan kecepatan 5 meter per sekon? Dari soal ini, anak semuanya harus bisa mengetahui variabel-variabelnya apa saja. Yang pertama adalah M atau massa. Massanya 2000 kg. Terus kecepatannya 5 meter per sekon dan waktu yang dibutuhkan adalah 20 sekon. Yang ditanyakan adalah gaya atau F. Untuk mempermudah, kalian cari dulu percepatan atau A. A itu diperoleh dari V per T. Kecepatan dibagi waktu. Berarti 5 meter per sekon dibagi 20 sekon. Ketemu 0,25 meter per sekon kuadrat. Jika A sudah ketemu, bisa segera mencari F-nya atau gayanya. Dengan rumus F sama dengan M kalikan A. Di mana M-nya 2000 dan A-nya 0,25. Maka diperoleh F atau gaya mobil tersebut adalah 500 Newton. Paham ya anak semuanya? Lanjut, untuk mempertegas pemahaman kamu sekalian, ada contoh soal yang nomor 2. Sebuah bus, ini memiliki massa 5000 kg dalam keadaan diam. Pertanyaannya, berapakah gaya bus tersebut jika melaju selama 40 detik dengan kecepatan 2 meter per sekon? Dari soal ini diketahui variabelnya M sama dengan 5000 kg, V-nya 2 meter per sekon, dan T-nya 40 sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah F-nya atau gaya mobil tersebut atau bus tersebut. Nah, sama langkahnya silakan cari dulu percepatannya atau A. Di mana A sama dengan V per T, yaitu 2 meter per sekon dibagi 40 sekon. Diperoleh A sama dengan 0,05 meter per sekon kuadrat. Sehingga F sama dengan M kali A sama dengan 5000 dikalikan 0,05 diperoleh F sama dengan 250 Newton. Demikian untuk soal nomor 1. Anak semuanya tinggal mengembangkan dirubah angkanya. Karena dari pernyataan ini kan peserta didik dapat menghitung besarnya gaya berdasarkan hukum Newton. Kedua, rumusnya F sama dengan M dikali A.
Lanjut. Untuk kisi-kisi soal nomor 2. Disajikan gambar tuas, peserta didik dapat menentukan besar gaya kuasa yang diperlukan agar tuas seimbang. Tuas ada 3 macam, tetapi yang sering keluar adalah tuas bentuk 1, di mana titik tumpu berada di antara kuasa dan beban. Ya. Baik, contoh soalnya yang pertama, perhatikan gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, tentukan yang pertama besar gaya kuasa agar tuas seimbang. Yang kedua, berapakah keuntungan mekanisnya? Dari gambar ini, kita dapat mengetahui variabel-variabelnya. Yang pertama, beban atau W, ini adalah 300 Newton. Kemudian lengan beban, ya, 1 meter, dan lengan kuasa 3 meter. Pertanyaannya adalah yang pertama, berapakah F atau kuasa, dan yang kedua, berapakah keuntungan mekanis atau KM. Sehingga anak semuanya dapat menjawab. Yang pertama, F sama dengan W kalikan LB dibagi LK. Tinggal dimasukkan angkanya, 300 dikalikan 1 dibagi 3, ketemu 300 Newton. Ya. Di sini patokannya semuanya adalah titik tumpu. Di sebelah kiri titik tumpu ada W dan LB. Di sebelah kanan titik tumpu ada LK dan kuasa atau gaya. Ya. Kemudian keuntungan mekanis bisa diperoleh dari W per F. W-nya berapa? 300, F-nya 100, ketemu 3. Atau keuntungan mekanis diperoleh dari LK per LB. LK-nya 3, LB-nya 1, tetap ketemu 3. Baik, untuk lebih mudah memahaminya, ada contoh soal nomor 2. Perhatikan gambar di samping. Ini ada orang sedang mengatrol beban 360 Newton. Ya, jarak beban ke titik tumpu ada 20 cm dan jarak kuasa ke titik tumpu 180 cm. Karena ini satuannya sama, tidak usah diubah menjadi meter. Senti dengan senti boleh, meter dengan meter boleh. Dari gambar tersebut diketahui W-nya 360 Newton, LK 180 cm, dan LB 20 cm. Yang ditanyakan adalah berapa besar F dan berapa keuntungan mekanisnya. Sehingga anak saya sudah menjawab bahwa F sama dengan W kalikan LB dibagi LK. Dimasukkan angkanya 360 dikalikan 20 dikalikan 180. Diperoleh 40 Newton. Kemudian keuntungan mekanis bisa diperoleh dari W per F, yaitu 360 dibagi 40, ketemu 9. Atau KM sama dengan LK per LB, yaitu 180 dibagi 20, ketemu 9. Oke, jelas ya anak semuanya? Lanjut, soal nomor 3. Di kisi-kisi dituliskan bahwa disajikan ilustrasi dan gambar penampang daun. Peserta didik dapat menyebutkan nama bagian anatomi daun dengan benar. Kalau demikian, wajib anak semuanya mengetahui dan memahami anatomi daun dengan benar. Berikut adalah gambar penampang daun. Di bagian atas ini biasanya mengkilap, namanya kutikula. Di bawahnya ada epidermis atas. Nah ini. Di bawahnya lagi ada jaringan mesofil, dagingnya. Ini ada jaringan tiang. Ini biasanya yang gambarnya berdiri, ya, maaf. Ya.
Terus ada jaringan bunga karang atau jaringan spon ini. Nah, di sini ada berkas atau pembuluh pengangkut air, angkutan ini ada xilem dan flum. Di bagian bawah ini ada epidermis bawah dan ini ada stomata. Nah, baik, kita sajikan soalnya. Perhatian. Berdasarkan gambar, sebutkan nama bagian anatomi daun yang ditunjuk. Oke, nomor 1. Ini adalah yang ini. Di bawah kutikula, berarti ini adalah epidermis atas. Yang ini, yang gambarnya tegak lurus ke atas, ini adalah jaringan tiang atau palisade. Nah, nomor 3, ini di sini ada xilem dan flum. Ini juga, ini adalah jaringan pengangkutan atau berkas pengangkutan. Ya. Nomor 4, inilah yang disebut jaringan bunga karang atau spon. Seandainya ditanyakan lagi di sini, misalnya ada pertanyaan nomor 5, ini adalah stomata. Oke, paham anak semuanya? Lanjut, soal nomor 34. Disajikan pernyataan, peserta didik dapat menyebutkan organ-organ pencernaan secara urut dengan benar. Berarti wajib anak semuanya bisa langsung dijawab bahwa urut-urutan organ penyusun sistem pernyataan pada manusia secara urut yang benar adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Silakan ini dipahami ya. Nah, diulangi, ini wajib kamu pahami. Karena untuk soal nomor 34 ini soal terbuka. Di sini sudah jelas menyebutkan organ-organ pencernaan secara urut dengan benar. Lanjut, soal nomor 5. Disajikan ilustrasi tentang zat aditif. Nah, ini pemanisnya kemungkinan besar salah ketik ini dari kisi-kisi yang dibuat. Nah, pertanyaannya peserta didik dapat menyebutkan macam-macam zat aditif serta memberikan contohnya. Anakku semuanya, bahwa zat aditif ini ada pewarna, pemanis, penyedap rasa, dan pengawet. Maka misal contoh, sebutkan bahan-bahan zat aditif yang biasa ditambahkan pada makanan beserta contohnya masing-masing. Ini bisa 2 atau 3, bahkan mungkin hanya 1. Ya, silakan nanti yang penting anak semuanya wajib hafalkan 4 jenis zat aditif yang biasa ditambahkan pada makanan. Yang pertama ada pewarna. Ini juga ada yang alami, contohnya kunyit, daun suji. Untuk yang sintetik ada tartrazin, ya, contohnya E102 atau Zelo 5. Nah, kemudian yang kedua adalah pemanis. Pemanis juga ada 2 macam, yang alami contohnya madu, glukosa. Ya, untuk yang sintetik ada sakarin, siklamat, dan xilitol. Zat aditif yang ketiga adalah penyedap. Contohnya ada bawang putih, jahe, lengkuas, daun salam, daun serai. Ini adalah penyedap alami. Dan contoh penyedap yang sintetik adalah MSG, monosodium glutamat, bisa juga adalah mononatrium glutamat. Ya. Yang keempat adalah pengawet. Ada contohnya adalah cuka, formalin, borak, ya, atau yang lainnya misalnya garam untuk ikan asin, ya, gula untuk manisan dan sebagainya. Anak semuanya ini wajib dihafalkan karena di sini soalnya sudah bentuk terbuka, yaitu peserta didik dapat menyebutkan macam-macam zat aditif dan contohnya pada makanan. Berarti ada pewarna,
pemanis, penyedap, dan pengawet. Ya, demikian pembahasan kisi-kisi soal IC penilaian akhir semester IPA kelas 8. Selamat belajar, mudah-mudahan sukses semuanya dan memperoleh nilai yang terbaik. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.